Salam, segala kemuliaan bagi nama Tuhan yang senantiasa memelihara dan memberkati kehidupan kita dalam hari-hari hidup kita. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya bagi kita bersama-sama bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita bersaat teduh. Saudara-saudara, saya mengajak kita bersama-sama berdiri dengan sukacita dan gembira hati kita, syukur kepada Tuhan, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 16, baitnya yang pertama dan yang kedua. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita. Silakan duduk kembali. Kita bersama-sama memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi PKJ nomor 242 bait 1 dan 2. Sinari terang cara Tuhan.
tetap semerbak cara Tuhan mengasihiku. Dalamnya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, tenang hati penuh cara Tuhan mengasihiku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut, sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas orang tua dan semua saudara yang mencintai dan mengasihi. Allah yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni, sehingga sejahtera itu dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat pada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua kami. Untuk semua itu kami memohon pengampunan-Mu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya mengundang kita sekalian berdiri, kita menerima berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-8 berkata demikian. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita pada hari ini sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis terdapat dalam kitab Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai 19a. Kita boleh buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 28 ayat 10 sampai ayat yang ke-19a. Pembacaan Alkitab ini di bawah perikop mimpi Yakub di Betel. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ, karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu.
Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, "Sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya." Ia takut dan berkata, "Alangkah dahsyatnya tempat ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga." Keesokan harinya pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Sebelum kita sama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuliakan nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di depanku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Saudara-saudara, kita siapkan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami siapkan diri kami untuk mendengarkan perkataan Tuhan melewati firman Tuhan. Maka kami memohon kuasa Roh Kudus, hikmat daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan ini sungguh-sungguh menjadi rema kehidupan kami yang mendengarkannya. Kami memohon di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 39 dengan perikop khotbah Petrus. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam. Dalam setiap apa yang kita lakukan,
itu pasti memiliki tujuan atau goal yang ingin dan harus kita capai. Seumpamanya kita makan dan minum supaya kita tetap dapat hidup dan sehat. Kita menanam pohon atau bunga supaya kita menghasilkan buah atau bunga yang indah. Bahkan kita tidur sekalipun saudara-saudara ada tujuannya. Supaya kita bisa beristirahat dari segala aktivitas dan imunitas tubuh kita tetap terjaga. Nah, demikian juga dalam hal kehidupan dan pelayanan yang kita jalani dan lakukan. Supaya hidup kita ini berbuah. Hidup kita menjadi berkat. Tidak hanya bagi diri kita sendiri tetapi juga bagi orang lain. Kita juga melayani untuk dapat membawa orang lain mengalami perubahan sikap dalam hidupnya. Perubahan sikap terhadap Yesus Kristus di mana bukan lagi penolakan dan antipati terhadap apa yang disampaikan atau difirmankan bagi mereka, tetapi justru penerimaan dan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Kristus. Petrus, saudara-saudara, dalam pelayanan yang ia lakukan tentunya ia juga memiliki tujuan atau goal yang ingin ia cetak atau yang ingin ia capai. Dan goal itu adalah orang yang ia layani itu mengalami perubahan hidup atau bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Hal ini terlihat dengan bagaimana pelayanan firman yang disampaikan membuat hati mereka yang mendengarkannya merasa terharu. Terharu bukan karena menyaksikan khotbah Petrus yang menggebu-gebu, yang fantastis, tidak. Tetapi mereka terharu karena mereka menyadari akan dosa mereka yang telah menyalibkan Yesus yang adalah Mesias yang dinanti-nantikan. Sehingga buah dari rasa itu mendorong mereka ingin mengetahui apa yang harus mereka lakukan supaya mereka dapat terlepas atau terbebas dari dosa yang mengkungkung mereka. Petrus katakan, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Saudara-saudara, inilah goalnya. Tujuan pelayanan yang dilakukan. Bertobat meninggalkan dosa dan menerima Yesus sebagai Tuhan. Sebab hanya di dalam Dialah ada keselamatan dan hidup yang kekal. Saat ini saudara-saudara, saya mengajak kita masing-masing menyadari akan dosa kita. Menyesalinya dan memberikan respon dengan berbuat sesuatu yang baik. Meresponnya dengan bertobat serta menerima dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan yang adalah sumber cinta. Apapun dosa kita saat ini, kepahitankah, perzinahankah, iri hati, kebencian dan apapun itu, akuilah di hadapan Tuhan. Bertobatlah dan percayalah padanya. Salibkanlah dosa itu dan hiduplah dalam pembaruan di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, ampunilah kami, kasihanilah kami. Kuatkanlah kami untuk dapat hidup dalam pertobatan dan percaya kepadamu bahwa Engkaulah Mesias itu, Tuhan penyelamat kami. Hari ini kami yang masih hidup dalam dusta, iri hati, yang mengambil hak orang lain, kebencian, kepahitan, zinah dan percabulan, di dalam nama Tuhan Yesus ampunilah kami. Kuduskanlah kami dengan darah-Mu yang suci. Kami memohon ya Tuhan. Berkatilah kiranya rumah tangga kami, anak-anak, cucu dan keturunan serta keluarga bahkan kerabat kami. Berkatilah mereka yang berjuang dengan sakit penyakit, kesulitan ekonomi dan relasi, yang sedang mencari pekerjaan bahkan yang terus mendambakan keturunan dalam rumah tangga mereka. Kiranya Engkau buka jalan dan kelepasan bagi mereka.
Berkatilah kiranya hamba-hamba Tuhan yang setia dalam melayani, semakin diperlengkapi untuk kemuliaan nama-Mu, melayani dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni. Bangsa dan negara kami ya Tuhan, daerah kami dan juga gereja kami, diberkatilah mereka yang memimpin dan yang dipimpin. Kami rindu pemulihan terjadi dalam banyak aspek yang rusak. Di dalam nama Tuhan Yesus, bumi pun bersorak memuliakan nama-Mu. Hari-hari hidup kami ke depan kami serahkan dalam kendali-Mu. Sebab dalam kendali-Mu maka kami akan hidup dalam kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Berkati kami sebagai orang tua, berkati kami sebagai anak-anak. Inilah pinta kami, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak kami manusia. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nats pengantar persembahan bagi kita pada saat ini sebelum kita menyerahkan persembahan kita. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya dan masuklah ke pelataran-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah sumber segala berkat, tiada hal yang dapat kami lakukan sebagai syukur kami atas setiap berkat Tuhan dalam hidup kami, selain mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kami dan segala apa yang ada dalam kehidupan kami. Saat ini kami hendak mempersembahkan persembahan kami. Berkatilah ya Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Seraya menyerahkan persembahan, kita muliakan nama Tuhan dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 268. Serta kebajikan meninggalkanmu, tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu, karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan pujian ini. Sekaligus kita akan mengakhiri ibadah kita.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama dengan hati yang penuh percaya kepada Kristus, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia, dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lakukan panggilan pelayanan dengan ketulusan hati dan motivasi yang murni di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa, dengan bijaksana sehingga mendatangkan berkat bagi sekalian orang. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, amin, amin, amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu, selamat Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.